Yahya Waloni antikris karena pas sekali meninggal tanggal 6 ya, hari ke-6 bulan ke-6 Yahya minta mati dari Yesus. Ayo buktikan Yahya minta mati. Itu pernah ada satu video Yahya bilang, kalau Yesus Tuhan kasih mati saya, tahu-tahu mati betul, kan begitu. Jadi ya, pertanyaan pertama silakan. Shalom, selamat pagi. Saya mohon Shalom pencerahan. Siap. Ini tentang kematian Yahya Waloni. Tentang kematian Yahya Waloni, bagaimana? Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tentang kematian Yahya Waloni, dan kemudian di media sosial rame ada YouTuber dan apologet Kristen yang membahas tentang kematian Yahya Waloni. Ya. Lalu di media sosial juga ada satu pandangan bahwa kenapa apologet dan juga YouTuber Kristen ini orang mati seolah-olah terus dibahas-bahas. Ya. Kelihatannya mereka kurang kerjaan mungkin, sehingga orang yang sudah mati ini terus dibahas-bahas, dan kebanyakan yang membahas itu adalah orang Protestan. Padahal Yahya Waloni sendiri adalah mantan orang Protestan. Betul. Mohon pencerahan, Bapak. Oh, siap. Betul ya, jadi memang sejak Yahya Waloni mati tanggal 6, hari ke-6, bulan ke-6. 6. Aduh, ada saya lihat di media sosial juga begitu ya. Lalu mereka bilang Yahya Waloni antikris karena pas sekali meninggal tanggal 6 ya, hari ke-6 bulan ke-6. Saudara, jangan buru-buru bilang Yahya antikris lah ya. Saudara, antikris itu kalau kita belajar Alkitab ya, 1 Yohanes 2 ayat 18-19, iya memang ada potensi itu, tapi maksudnya antikris jangan hanya lihat orang lain, coba kita lihat diri kita juga ya. Kadang-kadang kalau kita tidak sungguh-sungguh menurut ayat itu, kita juga antikris, dalam artian bukan antikris yang pemimpin tunggal antikris, tapi pengikut-pengikut antikris, yaitu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kalau tidak sungguh-sungguh, wah itu bahaya ya. Jadi terlepas dari itu, saya mau menjawab juga pertanyaan tadi. Iya, ini faktanya memang begitu ya. Bahwa ketika Yahya meninggal, waduh, semua TikTok, YouTube, apalagi saya juga terlibat di dalamnya. Jadi memang kritikan ini ada kelihatannya di YouTube atau TikTok, sehingga menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini. Iya, saya juga yang membahas, bahkan ada video saya dengan Yahya itu sudah mau tembus 1 juta di TikTok. 2 video, ada yang 800.000 sekian, ada yang 900.000 sekian, ada lagi yang di YouTube juga ratusan ribu orang nonton. Itu belum lagi kawan-kawan YouTuber, TikTokers yang bergerak dalam dunia apologetika Kristen. Mereka juga kemudian membahasnya. Lalu muncullah kritikan ini. Orang sudah mati kok dibahas-bahas. Ya. Sekarang kita memang harus menjawab berdasarkan terang firman Allah. Memang kalau orang sudah mati tidak boleh dibahas. Ya. Iya, tapi yang dibahas kesalahan-kesalahannya. Iya. Kalau orang yang sudah mati itu punya kesalahannya boleh dibahas tidak? Boleh. Sampai hari ini pendeta-pendeta masih khotbahkan tentang persinahan Salomo dan Daud tidak? Masih. Daud sudah mati, Salomo sudah mati, Yakub sudah mati, tapi penipuannya Yakub itu masih dibahas di gereja tidak? Masih. Abraham ajar Sarah tipu-tipu itu masih dibahas di gereja tidak? Masih. Yudas Iskariot, pengkhianat itu masih dibahas di gereja tidak? Masih. Itu orang mati semua. Baik orang mati yang memang jatuh dan bangkit lalu kembali menjadi berkat, maupun orang mati yang terhilang sama sekali seperti Yudas, seperti Saul, atau orang-orang mati lainnya yang dari kematian mereka kita masih belajar beberapa hal. Yang menjadi salah adalah kita seolah-olah seperti tidak punya hati kemanusiaan ya. Lalu kita membahas kematian orang sebagai sesuatu yang buruk, di mana motivasi hati kita bertentangan dengan firman Allah, tidak ada kepentingan Injil di dalam, yaitu tidak dibenarkan, harus bertobat. Tapi kalau ternyata dengan momen kematian orang-orang ini bisa Injil diberitakan dan orang bisa di warning supaya hati-hati loh, jangan jatuh di lubang yang sama, hati-hati, jangan panggil arwah seperti Saul ya, jangan berubah setia seperti Saul, nanti meninggal, karena Saul kan mati gara-gara itu. Saya sering kasih tahu ini ayat-ayat ini contoh saja supaya kita jangan kemudian ya berkomentar dengan nada menghakimi para YouTuber
para TikToker seolah-olah mereka tidak ada kerjaan. Belum tentu. Jangan sampai melalui mereka ini justru banyak orang diberkati. Kan begitu. Saya coba lihat dulu ayat-ayatnya. Di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati. Ini tentang orang mati. Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah itu 1 Tawarik 10 ayat 13-14. Masih tidak ini dikhotbahkan. Loh sekarang aja saya lagi khotbahkan. Jadi kalau omong kematian orang, lalu kemudian kita bahas, ya masih bisa dong. Ya. Tapi percayalah, karena kematian seperti Yahya Waloni itu kan bukan firman. Jadi pasti akan berhenti dibahas. Tapi yang kematian seperti Saul, lalu Yudas, itu kan memang mati-mati sebagai orang-orang yang melawan firman kan. Nah itu karena di firman jadi dibahas terus. Hanya bedanya kalau seperti Yahya atau pembenci Kristen lainnya, ya paling top itu 1 bulan itu sudah tidak orang bahas lagi. Ya, tidak ada nanti sampai tahun depan juga tiap bulan kita memperingati kematian Yahya. Itu tidak ada. Jadi memang secara dunia media sosial ya dia paling top begitu sudah. Bahkan kadang-kadang ada orang juga yang dia mau menegur orang-orang yang menyoroti Yahya, ya. Tapi dia menegurnya pakai fotonya Yahya juga, ya sama aja bohong. Jadi kau jangan menyerang orang padahal kau sendiri juga ada sambil menyelam, kau sedang minum air juga, jangan. Sudah biarkanlah orang membahas sambil kita mendoakan, ya nanti akan berhenti juga. Tapi selagi masih viral dan melalui itu bisa Injil diseberangkan. Karena saya lihat teman-teman yang bahas atau kami yang bahas itu bukan bahas sampai Yahya tanggal lahir, bukan itu. Hanya pembuka, video-video dia menyerang Kristen, kami kanter, klarifikasi, luruskan. Ya, Yahya minta mati dari Yesus. Ayo buktikan Yahya minta mati. Itu pernah ada satu video Yahya bilang kalau Yesus Tuhan kasih mati saya. Tahu-tahu mati betul. Kan begitu. Jadi maksudnya supaya jangan sampai ada orang-orang seperti Yahya lagi. Ya. Kalau Anda sudah pindah agama, urus agama barumu. Fokus belajar agama barumu. Ya kan. Jadi jangan serang agama kami lagi. Ya. Jadi kalau ada orang bilang itu Protestan. Ya memang orang Protestan itu sudah dilahirkan begitu. Ya, dan itu Alkitabiah. Orang Protestan tuh ikut nabi-nabi. Nabi-nabi tidak tinggal diam kalau kebenaran dibengkokkan. Itu orang Protestan. Coba, Elia tinggal diam tidak? Kebenaran diinjak-injak? Tidak. Dia walaupun sendiri dia fight. Musa tinggal diam tidak? Kebenaran dipermainkan. Mereka buat anak lembu emasit. Musa cincang mereka, kan begitu. Siapa lagi hamba-hamba Tuhan? Nuh tinggal diam tidak? Nuh pemberita Injil kok. Dunia apologetika itu ada berapologia secara ofensif dan defensif. Ada orang yang menyampaikan satu arah, ada yang menjawab serangan-serangan. Kan begitu. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis. Itu apologet itu. Siapa lagi? Petrus, Paulus, apologet semua. Dan apologet agung kita siapa? Yesus Kristus. Emang waktu setan dalam Matius 4, Lukas 4 kutip ayat secara sembarangan, Yesus biarkan? Tidak. Yesus luruskan di sana. Dan sejumlah khotbah-khotbah keras dari Tuhan Yesus, baca aja Matius 23. Dan sejumlah adalah Yesus bilang munafik, ya kuburan berlabur putih, turunan ular beludak. Begitu. Jadi, saudara, jangan sampai saudara tidak tahu duduk berdiri, tidak tahu kebenarannya, saudara mentegur-tegur saja. Jadi, kalau ada yang motivasinya salah, hanya cari penonton atau apa, hanya berorientasi pada diri, ya dia harus bertobat. Dia harus berdoa supaya banyak orang nonton dan dengar Injil, itu utama. Dalam hal ini saya yakin kita semua berperang dengan hati sendiri. Dan oleh karena itu ya harus berdoa. Tapi juga jangan mematahkan semangat mereka untuk menyebarkan Injil melalui kesempatan-kesempatan itu. Ya. Jadi menurut saya tidak ada masalah dan pasti akan berakhir juga, ya. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyaksikan sebuah tanggapan yang sangat luar biasa, Saudara ya.
tanggapan Pendeta Melatok ya atas pertanyaan seputar almarhum Ustadz Yahya Waloni dan tuduhan antikristus yang ditujukan kepada almarhum Ustadz Yahya Waloni ini ya. Respon positif dan penuh kasih beliau merupakan cerminan nyata dari firman Tuhan ya. Sikap Pendeta Melatok mengingatkan kita akan pentingnya menanggapi perselisihan dengan kasih dan hikmat ya, bukan dengan kebencian dan penghukuman ya. Semoga teladan ini mencerdaskan kita semua agar kita mampu menghadapi perbedaan pendapat dan pandangan dengan bijaksana ya. Selalu berpegang teguh pada kasih Kristus sebagai dasar dari setiap tindakan dan perkataan kita ya. Marilah kita terus belajar untuk mengasihi sesama, bahkan mereka yang berbeda dengan kita. Ya, demikian video ini saudara. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.